Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 berbunyi demikian. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah diurapi. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah diurapi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana menghadapi dunia yang semakin tidak pasti ini? Maka kita perlu menerima pengurapan yang sempurna dari Tuhan, sebagaimana yang sudah kita renungkan terlebih bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa sebelum seorang raja memerintah, Alkitab memberikan kepada kita tentang sebuah istilah pengurapan. Arti pengurapan yang disampaikan di sana perlu juga kita pahami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan mereka harus diurapi terlebih dahulu. Alkitab mencatat bahwa Daud berusia 30 tahun ketika diurapi menjadi raja orang Israel, bahkan bangsa Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 40 tahun Daud memerintah sebagai raja. Di Hebron dia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem Daud memerintah selama 33 tahun lamanya di atas seluruh Israel dan Yehuda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini ada sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita akhir-akhir ini.
Mengapa kita harus diurapi? Mungkin muncul pertanyaan, bukankah setiap hari kita berdoa? Bukankah setiap hari kita membaca firman Tuhan? Beribadah dan melakukan firman Tuhan itu sudah cukup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah kebenaran yang saya temukan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, bahwa itu semua belum cukup. Kita perlu diurapi oleh Tuhan. Saya mau katakan, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kalau kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dengan otomatis pengurapan itu dari Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hanya sekedar menjalankan ritual agama, bangun pagi berdoa dan membaca Alkitab, tetapi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak memohon pengurapan dari Tuhan, semuanya akan sia-sia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah, mengapa kita perlu diurapi oleh Tuhan setiap hari? Saya bisa memberikan sebuah kesimpulan dari pembacaan kita adalah bahwa karena kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kita butuh pengurapan daripada Tuhan. Yang kedua, karena kita seringkali tidak fokus dalam pelayanan, dalam beraktivitas. Yang ketiga, karena dengan pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita dapat berjalan dalam seluruh kepenuhan Kristus dan dalam tuntunan Allah Roh Kudus beraktivitas. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu mintalah pengurapan dari Tuhan setiap hari, sehingga di tengah dunia yang tidak pasti kita sadarkan untuk tetap kuat dan tetap bertindak sesuai kehendak Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan untuk memulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka, oh Tuhan, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.